Gimana caranya ini? Oke, bentar ya. Nanti di Saya. dibantu korak ya. Oke, sudah. Salah. Oh, oke. Izin Pak Dokter ya, saya tidak bisa lama karena Siap. saya harus Ya. membuka acara di tempat yang lain. Oke, siap. Nah, pertama, apakah suara saya cukup jelas? Ya, sangat jelas. Ya. Baik. Ya, saya berada di kantor di Jakarta. Dan saya ingin menyapa dulu ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati, saya lihat di sini banyak narasumber. Saya nggak tahu apakah sudah hadir Bapak Ketua Presidium Dewan Kehutanan Nasional, Bupati Luwu Timur yang mewakili, Bu Husaimah, sudah ya, Dinas Kehutanan Provinsi, dan tentunya Pak Rustam tadi yang sudah membuka, dan juga moderator sepertinya Pak Dr. Abdul Rahman Nur, teman kita yang sudah dikenal semua orang ya. Siap. Nah, saya ditelepon beliau beberapa waktu yang lalu dan saya bersedia memberikan semacam trigger diskusi. Nah, yang kemudian saya buat dalam bentuk PowerPoint yang Bapak Ibu bisa lihat. Nah, saat ini Komnas HAM sedang merampungkan apa yang saya sebut dengan peta jalan penyelesaian konflik agraria di Indonesia, dan salah satunya di dalam 8 sektor yang kami bahas itu adalah pertambangan ya. Nah, saya tentu tidak akan membahas sangat detail terkait Luwu Timur karena teman-teman sudah lebih paham di sana. Saya mungkin agak memakai semacam helikopter view ya, jadi pandangan yang agak berjarak, tapi mungkin akan bisa menggambarkan seperti apa situasi kita saat ini. Dan ini menjadi sangat relevan ketika lagi ada viral ya dalam 3 minggu terakhir kasus Raja Ampat ya, dan konsesi dari perusahaan-perusahaan itu jauh lebih luas dari pulau-pulau yang ada, dan itu kemudian dicabut oleh Presiden. 4 izin, 1 lagi belum dicabut, dan itu membuka mata kita semua ya, seperti apa relasi tambang dengan masyarakat dan juga dengan alam ya. Dan kita tahu bahwa Raja Ampat adalah tempat yang surga terakhir yang kita miliki di Indonesia ini, mungkin begitu banyak orang menyebutnya karena keindahannya, tetapi ekstraksi yang paling ekstrim bernama tambang ternyata sudah ada di sana bertahun-tahun. Nah, saya kira itu butuh atensi dari semua pihak termasuk Presiden. Nah, saya dan teman-teman di Komnas HAM sudah menyelesaikan barang ini, dan kalau Bapak Ibu lihat di situ ada salah satu pola konflik agraria yang ramai di Indonesia itu adalah terkait pertambangan. Tentu di luar pertambangan banyak yang lain, kehutanan, perkebunan, pesisir dan pulau kecil, barang milik negara, lalu kemudian konflik agraria terkait aset TNI dan Polri, terkait PSN dan daerah istimewa seperti di IKN, Aceh, Papua, dan Yogyakarta. Nah, ini kami cluster ke dalam 8 apa yang kami sebut dengan tumpukan konflik agraria yang ada di Komnas HAM. Kita regrouping sedemikian rupa dan kita lihat pola-polanya. Nah, tujuan dari peta jalan ini adalah untuk melahirkan semacam rekomendasi regulasi dan rekomendasi kelembagaan yang ideal untuk Indonesia ke depan. Nah, dalam hal ini tentu saya tidak akan menjelaskan semuanya, saya hanya akan berbicara sedikit saja satu poin yang kemarin diminta saya sampaikan, tambangan. Di dalam peta itu kami mengangkat beberapa kasus, tentu yang paling banyak dari Sulawesi ya, karena memang kita tahu Sulawesi utamanya tengah adalah tempat, tengah dan selatan adalah tempat yang paling banyak saat ini eksploitasi sumber daya tambang di sana ya. Dan kami mengangkat beberapa kasus seperti kalau kita lihat di sini kasus di PT Genba di Sulawesi Tengah, dan kemudian ada beberapa di Wawoni Tenggara ya. Nah, langsung saja dari tumpukan yang saya sebutkan tadi, pelanggaran HAM dan
pertambangan, kami menyimpulkan diantaranya konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan tambang, jenis-jenis konflik yang ada, kemudian konflik akibat pencemaran lingkungan di sekitar tambang, ini bentuk lain lagi, kemudian konflik antara pemilik tanah dengan perusahaan tambang, kemudian konflik pemerintah dengan perusahaan pertambangan, dan konflik perburuan. Tentu ini juga sedang mengemuka ya, konflik perburuan dan konflik terkait pengembangan masyarakat. Mungkin yang terakhir ini yang nanti akan dibahas teman-teman terkait kehutanan sosial. Kalau kita lihat Raja Ampat sekarang, kalau kita lihat ya, buruhnya sekarang sudah beraksi keras dan mengusir semua yang dianggap penggiat wisata gitu, karena dianggap telah menghentikan sumber penghidupan buruh. Nah, ini satu masalah lagi. Secara nasional, pelanggaran HAM sektor pertambangan seperti yang Bapak Ibu lihat di sini paling tinggi Sulawesi Tengah. Sulawesi Selatan mana ya ini? Sulawesi Selatan ada juga. Kalau kita lihat ukuran Sulawesi Selatan itu cukup besar juga, sama dengan Maluku, Aceh, dan Sulawesi Tenggara lebih besar. Tapi nomor 1 Sulawesi Tengah, dan kemudian diikuti Kalimantan Timur. Sulawesi Selatan ada di bawahnya, yang saya kira adalah di dalamnya ada Luwu Timur. Nah, yang dilanggar pada umumnya adalah hak atas kesejahteraan, dan kemudian hak untuk hidup dan hak memperoleh keadilan. Dan pihak yang paling banyak diadukan tentu korporasi. Selain korporasi, tentu pemberi izin ya, pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM. Ringkasnya, pelajaran dari yang kita tangkap dari konflik-konflik agraria di pertambangan adalah antara lain, yang pertama, konflik agraria yang terjadi di sektor pertambangan terjadi akibat sengketa kepemilikan dan penguasaan lahan dengan masyarakat adat dan lokal ya, sehingga tidak ada dialog juga, dan buruknya partisipasi masyarakat lokal dan atau masyarakat adat. Yang kedua, penambangan mengakibatkan kerusakan lingkungan, hilangnya mata pencarian lahan dan hak hidup masyarakat. Kemudian ketidaksesuaian pemberian izin pertambangan dengan rencana tata ruang dan wilayah. Ya, selain itu sudah saya sampaikan tadi, misalnya terkadang izin pertambangan lebih luas dari daerah yang ada. Kemudian yang keempat, diskriminasi penegakan hukum dan regulasi menyebabkan konflik agraria pertambangan terus terjadi, di mana aparat lebih berpihak kepada perusahaannya, kepada masyarakat dengan melakukan kriminalisasi. Ini temuan kita di berbagai laporan yang ada di Komnas. Kemudian kita menyimpulkan, tentu penyelesaian konflik agraria di pertambangan belum menjadi prioritas pemerintah. Pemerintah masih, kalau kita bicara konflik agraria, mungkin ini masih prioritas di perkebunan ya, perkebunan, kehutanan, dan sektor lainnya. Kalau pertambangan kita lihat memang masih belum ya. Ini salah satu kesimpulan kita, bahwa tanah yang terkait dengan pertambangan kurang mendapat respon dari khususnya misalnya ATR BPN dan Kementerian Kehutanan, dibanding yang lain seperti perkebunan dan kehutanan. Yang kedua, konflik agraria pertambangan ini masih menjadikan masyarakat lokal dan masyarakat adat sebagai korban terbesar dan dalam posisi yang lemah untuk berhadapan dengan korporasi, pemerintah, dan kepolisian. Nah, kemudian perlu mengintegrasikan izin aktivitas pertambangan, izin lokasi dengan status lahan di lokasi pertambangan. Nah, ini kita anggap salah satu masalah ya, tidak ada integrasi antara izin aktivitas pertambangan dengan izin lokasi dengan status lahan di lokasi pertambangan. Dan terakhir, perlu sinergi antara Kementerian Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pertanahan Nasional, pemerintah pusat, serta pemerintah daerah dalam mencegah dan menyelesaikan konflik agraria pada sektor pertambangan. Nah, secara konseptual, tujuan dari peta jalan yang kami bangun ini adalah memastikan terwujudnya keadilan agraria basis hak asasi manusia kepada masyarakat setempat, dengan melakukan perbaikan kelembagaan dan perbaikan kebijakan yang ada saat ini di Indonesia ya. Dan ini beberapa rekomendasi yang kita tuliskan dalam peta kita itu. Yang pertama, negara wajib melindungi hak hidup masyarakat dengan kebijakan pembatasan kawasan pertambangan
dengan mengedepankan perlindungan atas ruang hidup masyarakat. Tentu dengan melakukan pengakuan atas tata kelola berbasis masyarakat seperti perhutanan sosial dan hutan adat yang lagi teman-teman diskusikan saat ini. Yang kedua, negara wajib melindungi hak masyarakat diantaranya dengan memasukkan materi audit konflik dengan masyarakat terkait tanah dan lingkungan, setelah memberikan sanksi tegas terhadap pemegang izin yang melakukan intimidasi dan kriminalisasi terhadap masyarakat yang menolak aktivitas pertambangan. Seperti yang terjadi di Raja Ampat, saya kira saat ini sedang populer ya, kelompok pro tambang sedang melakukan intimidasi terhadap kelompok yang anti tambang. Nah, saya kira ini tidak bisa terjadi dan polisi harus melakukan dan memastikan bagaimana pemenuhan hak asasi manusia di sana. Yang terakhir, sama seperti yang sampaikan tadi, ini agak helikopter view, kami mendorong revisi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Poin mana yang perlu direvisi? Setidaknya kami menyebutkan ada 5 poin ya, pasal 4 ayat 2, pasal 16, pasal 162, pasal 135, dan pasal 145. Nah, ini perlu direvisi untuk memastikan bagaimana tata kelola tanah dan sumber daya alam bisa memastikan keterlibatan masyarakat dan pengakuan tata kelola berbasis masyarakat tadi, dan juga mengurangi kriminalisasi terhadap masyarakat adat. Dengan demikian, undang-undang ini memerlukan revisi untuk memastikan hal-hal tersebut. Saya kira itu pengantar dari saya, Bung Rahman, Bung Nur. Siap, Bang. Terima kasih banyak telah mengundang saya. Mungkin saya masih bisa terlibat sekitar 10 menit jika ada yang ingin bertanya suatu hal. Terima kasih. Ya, kasih Bang Sorlin. Saya pikir luar biasa ya. Beliau sudah memberikan kita ya bagaimana situasi pertambangan ya di Indonesia dan terkait dengan pelanggaran HAM, dan harapan kita memang ke depan bagaimana ini bisa diatasi ya secara bersama ya. Dan itu juga pemerintah dan pihak perusahaan pertambangan juga harus bisa memenuhi standar-standar HAM ya terkait soal bisnis dan HAM. Nah, ini menjadi hal yang penting, dan saya pikir Komnas HAM juga sudah menyusun standarnya ya, Bang Sorlin ya, terkait dengan standar norma ya. Ya, kita sudah menyusun standar norma tanggung jawab HAM sektor korporasi. Tambang. Oke. Kasih Bang Sorlin. Baik. Ya, mungkin nanti kita simpan untuk